Them lies, but you gotta make it 'cause you gotta preach it. That's every time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabi Alif Amalpi dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan membahas materi modul 7, yaitu tentang VLAN trunking. Pertama-tama, apa itu VLAN? Nah, jadi VLAN atau singkatannya dari Virtual Local Area Network adalah teknologi jaringan yang membagi satu switch fisik menjadi beberapa segmen jaringan logis terpisah. VLAN mengelompokkan perangkat berdasarkan fungsi atau departemen, bukan lokasi fisik, sehingga meningkatkan keamanan, mengurangi broadcast traffic, dan mempermudah pengelolaan jaringan tanpa perlu mengubah kabel fisik. Jadi intinya VLAN itu membuat jaringan lebih aman, rapi, dan efisien dalam satu perangkat switch. Nah, di sini saya akan memberikan contoh langsung dari mengenai VLAN. Ya, jika kalian belum mengerti tentang VLAN, saya akan berikan contohnya melalui Cisco. Pertama-tama kita masuk terlebih dahulu ke switch. Nah, masuk ke dalam mode CLI. Di sini kita tinggal enter, lalu ketik N, terus connected. Connected. Nah, kalau sudah, kalian tinggal ketik VLAN 10. Nah, VLAN 10 itu yang mana? Nah, VLAN 10 itu adalah yang sebagian dari guru ya. Yang guru kita akan pakaikan VLAN 10. Dan yang PC siswa kita akan pakaikan VLAN 20. Nanti VLAN 10 kita enter, lalu masukkan namanya. Name. VLAN 10 itu tadi digunakan oleh PC guru. Nah, terus kita enter, lalu VLAN 20. Nah, VLAN 20 itu kita akan digunakan di PC bagian siswa ya. Nah, kita name siswa. Nah, kalau sudah, kita tinggal enter, lalu int range fa 0/1, lalu kita koma enter 0/1, koma fa 0/2, kita enter. Nah, kalau sudah di range, kita tinggal switch port akses. Nah, kalau sudah switch port akses, kita enter, lalu switch port akses VLAN 10. Nah, lalu kita masukkan lagi switch port mode akses switch port akses VLAN 20. Nah, kalau sudah, kita tinggal do show VLAN brief. Do show VLAN brief. Sebentar. Mohon maaf. Di sini ada sedikit kesalahan. Maaf. Nah, ini adalah tampilan ketika sudah kita pakai INT range ya. Jadi INT range itu untuk menentukan slot ataupun kabel ya untuk VLAN masing-masing. Misalkan dari VLAN 1 kita memakai INT range FA0/1 dan FA0/2. Lalu VLAN 20 kita memakai FA0/3 dan FA0/4. Nah, di sini di Duso VLAN Brief status mereka sudah aktif, semuanya sudah aktif. Lalu portnya dari VLAN 10 itu menggunakan FA01 dan FA02. Lalu port untuk VLAN 20 itu menggunakan FA03 dan FA04. Nah, ini adalah contoh ataupun gambaran kalau VLAN sudah diaktifkan. Nah, lalu bagaimana cara mengecek apakah VLAN itu sudah aktif atau tidak? Ya, tinggal kirim pesan saja dari PC 0 ke PC 1. Nah, kalau successful berarti itu tandanya VLAN sudah aktif.
Nah, apakah bisa VLAN 10 mengirim sebuah pesan ke VLAN 20? Itu tentunya tidak bisa. Nah, progress dan failed dikarenakan mereka menggunakan VLAN yang berbeda dan juga port yang berbeda. Jadi seperti itu. Ini adalah gambaran dari VLAN tersebut. Lalu ada yang namanya trunking. Trunking adalah sebuah metode untuk menghubungkan beberapa switch agar setiap VLAN bisa saling terhubung satu sama lain. Intinya, trunking itu menghubungkan seluruh perangkat jaringan ke dalam menghubungkan seluruh perangkat jaringan walau dalam perangkat jaringan tersebut yang memiliki banyak sekali VLAN yang terhubung. Jadi misalkan kita mempunyai satu switch dan dalam satu switch tersebut memiliki 4 PC ataupun 2 VLAN. Nah, saat kita ingin menghubungkan ke switch yang lain yang sama memiliki PC yang banyak, nah saat kita mengirim pesan dari PC satu dari VLAN dari switch 1 ke switch 2 itu maka tidak bisa dikarenakan belum trunking. Nah, bagaimana cara untuk menghubungkan trunkingnya? Mari kita akan lihat. Nah, di sini saya akan langsung memberikan contoh tentang trunking ya. Jadi, trunking itu untuk kita bisa menghubungkan dari VLAN 10 switch 1 ke VLAN 10 switch 2. Nah, caranya kita masuk ke dalam switch terlebih dahulu, lalu ke CLI. Nah, di sini kita enter yang connect seperti biasa. Nah, kalau sudah connect int. Nah, masukkan port dari switchnya. Nah, di sini portnya itu FA05. Kita klik saja 05. Nah, enter. Kalau di materi contoh sebelumnya ya, contoh VLAN itu menggunakan switch port mode akses ya. Nah, kalau di sini kita menggunakan switch port mode trunk. Nah, apa perbedaannya? Untuk switch port mode akses itu hanya untuk sesama VLAN yang ada di dalam satu switch. Nah, kalau untuk yang berada di luar atau berbeda switch itu menggunakan switch port mode trunk. Nah, kita akan coba enter. Nah, kalau sudah, itu tandanya kalau sudah seperti ini, itu tandanya mode trunk sudah bekerja. Bagaimana cara mengeceknya? Tinggal ketik saja do show VLAN trunk. Do show int trunk ya. Nah, di sini portnya itu sudah terhubung ke port 0,05 dan modenya on. Dan kapsulasi juga sudah menyala dan statusnya trunking. Ini artinya sudah bekerja ya, sudah aktif terangnya. Nah, jadi itu adalah contoh cara untuk menghubungkan VLAN dari switch 1 ke VLAN yang berada di switch 2. Kita akan coba cek. Dan hasilnya successful. Itu tandanya sudah berhasil. Lalu ada yang juga yang disebut allowed trunking. Allowed trunking khususnya perintah switch port untuk trunk allowed VLAN adalah fitur pada switch Cisco untuk membatasi VLAN mana saja yang diperbolehkan melewati link trunk. Ini meningkatkan keamanan dan efisiensi dengan membatasi broadcast traffic hanya pada VLAN yang diperlukan saja, bukan semua VLAN secara default. Nah, jadi allowed trunking ini untuk membatasi VLAN yang terhubung ke dalam switch port. Jadi misalnya kita punya 40 VLAN. Kalau kita menggunakan allowed trunking, kita bisa mengaktifkan mana VLAN yang bisa terhubung ke dalam switch ataupun yang tidak. Jadi seperti itu. Saya akan berikan contoh. Pertama-tama kita coba untuk menambahkan satu PC ya. Di sini. Nah, lalu kita akan pasangkan PC ini menjadi PC VLAN 30. Ya, ini VLAN 30. Nah, lalu kita konfigurasi dulu ya seperti IP address-nya agar nantinya bisa langsung dikirim message ya. Bentar. Nah, di sini saya sudah mengonfigurasi PC-nya. Lalu kita coba cek sebelum kita allowed trunk ya. Apakah pastinya bisa. Nah, successful.
Nah, lalu bagaimana cara untuk mengallow terang agar PC 3 pilihan 30 tidak bisa terhubung lagi ke PC pilihan ke switch ya. Nah, pertama-tama kita masuk terlebih dahulu ke switchnya. Kalau sudah masuk ke CLI, saya ketik biasa n connect lalu masukkan int fa port jadi switch kita. Nah, kalau sudah tinggal switch port switch port terang allowed. Nah, masukkan pilihan berapa yang ingin tetap terhubung ya, seperti VLAN 10,20. Ntar kalau sudah, kita akan cek to show terang salah ntar to show int terang. Nah, di sini pilihan allowed-nya itu cuman pilihan 10 dan 20. Tadinya ada pilihan 30 di sini. Nah, itu tandanya pilihan 30 sudah dinonaktifkan ataupun di-ban dari switch ya, ataupun dari VLAN. Jadi hanya 10 dan 20 yang masih diaktifkan ya. Jadi seperti itu cara untuk men-trunking ataupun men-allowed trunking ya. Oke. Nah, lalu jika kita melakukan mode terang ya, kita juga bisa pakai mode terang layer 3 atau switch 3 layer 3. Nah, perbedaan cara menterangnya itu cukup sedikit ataupun ini ya, karena switch layer 3 itu mempunyai sistem pengenalan ada dua, yaitu MAC address dan IP address. Jadi saat ingin melakukan terang itu tidak akan bisa langsung mode terang, harus melakukan enkapsulasi terlebih dahulu. Beda dengan switch yang lainnya, itu sudah memakai atau auto terang ya, jadi auto enkapsulasi. Beda dengan yang layer 3 itu karena memiliki dua sistem pengenalan, jadi saat kita akan melakukan mode terang harus memilih yang mana dulu, MAC address, yang beli MAC address ataupun yang IP address. Seperti itu. Kita akan coba untuk men-settingnya terlebih dahulu, tapi saya akan skip ya. Nah, di sini sudah saya setting ya port-portnya dan juga IP address-nya. Lalu kita akan coba untuk masuk ke CLI-nya dan kita akan coba terang ya. No, kita n connect salah enable connect. Nah, di sini kita masukkan int terlebih dahulu fa 0/5. Nah, langsung apakah kita akan coba ya, tadi kan saya sudah bilang ini tidak bisa langsung mode terang karena memiliki dua ID pengenalan yang seperti MAC address dan IP address. Maka kita akan coba terlebih dahulu apakah benar tidak bisa memakai mode terang langsung. Coba. Nah, benar. Jika kita sudah melihat command rejected atau seperti ini, itu tandanya itu tidak bisa diterang auto. Nah, bagaimana cara agar bisa terterang ya? Nah, pertama-tama kita tinggal switch port terang enkapsulasi. Nah, ini enkapsulasi. Jadi mengenkapsulasinya itu secara manual enkapsulasinya. Lalu .iq. Nah, kalau sudah .iq seperti ini, kita tinggal enter. Nah, kalau sudah enter seperti ini, kita tinggal mode terang. Nah, sudah bisa ya. Nah, kita akan cek terlebih dahulu sudah aktif. Nah, di sini modenya sudah enkapsulasi ya, statusnya sudah trunking. Nah, berarti ini tandanya switch layer 3 sudah di trunking. Nah, kenapa
Saat ingin melakukan trunking itu harus melakukan switch port enkapsulasi terlebih dahulu, dikarenakan kita harus memilih enkapsulasi atau dekapsulasi manual secara manual agar kita bisa menentukan MAC address ataupun IP address. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu cara untuk menyeting trunking pada switch layer 3. Lalu ada yang disebut dengan Dynamic Trunk Protocol atau disingkatannya DTP. Adalah protokol proprietari Cisco yang berfungsi menegosiasikan pembentukan link trunk secara otomatis antara dua switch. DTP menentukan apakah port beroperasi sebagai trunk atau akses port, mempermudah konfigurasi VLAN antar switch. DTP bekerja dengan mode dynamic, desirable, dan dynamic auto. Nah, jadi Dynamic Trunk Protocol itu untuk intinya Dynamic Trunk Protocol itu untuk mengelola ataupun mengatur koneksi switch ya, koneksi antar switch secara otomatis. Ya, jadi menggunakan Dynamic Trunk Protocol. Nah, kita akan berikan contohnya. Ini kita akan terlebih dahulu lihat ke dalam DTP trunking mode stabilnya. Jika switch 1 menggunakan mode terang dan switch 2 menggunakan mode terang, maka hasil akan terang ya atau berhasil. Nah, kalau kita akan coba switch 2 menggunakan dynamic auto, apakah benar-benar terang ya. Kita akan coba ke switch 2, masuk CLI, kita keluarkan terlebih dahulu, exit, enable, lalu INT 05 ya, lalu switch port mode, kita akan ubah dulu terlebih dahulu ke mode dynamic auto. Nah, lalu kita akan cek apakah terang atau gagal ya. Do show INT FA05 switch port. Nah, di sini administratif mode itu dynamic auto ya, sudah jadi dynamic auto, dan operasional modenya sudah jadi terang. Itu tandanya berhasil ya. Nah, di sini juga masih banyak ya, seperti ada terang, akses, dynamic desirable, dan dynamic auto. Kita akan coba switch 1 menggunakan terang dan switch 1 menggunakan dynamic auto dan switch 2 juga menggunakan dynamic auto. Apakah benar akses ya? Gagal. Kita akan coba. Kita ke ini switch 1, kita enable. Ya, kita exit. Kita enable, lalu connect. Nah, setelah connect, kita masukkan lagi INT FA05, terus switch port mode dynamic auto. Nah, kita lalu akan cek ya, langsung saja cek show INT FA05 switch port. Nah, di sini administratif modenya itu dynamic auto ya, sudah jadi dynamic auto. Lalu operational modenya itu static access, berarti dynamic auto jika digabung dengan dynamic auto maka hasilnya akan gagal atau static access. Jadi seperti itu cara penggunaan DTP. Jika DTP-nya berbeda seperti terang dan dynamic ya, maka itu hasilnya akan terang. Jadi tidak boleh sama ataupun tidak boleh bersatu dengan DTP akses ya. Jadi seperti itu. Jika dynamic auto digabung dengan dynamic auto, maka hasilnya akan static access. Kita coba terlebih dahulu dari ini saja. Kita coba dari PC Villa 30. Maka hasilnya itu valid ya. Nah, valid dikarenakan sudah menggunakan static access ya. Dynamic auto-nya static access. Nah, jadi seperti itu. Jadi seperti itu cara DTP ya. Lalu ada yang namanya tagged dan untagged. Nah, tagged dan untagged itu sama seperti terang dan akses.
Tagged itu versi berhasil dan untagged itu versi tidak berhasil. Jadi artinya itu sama-sama saja. Ya kalian ingin tahu lebih lengkap, kalian bisa searching ataupun mencari tahu ya di Google perbedaan dari tagged dan untagged dan juga fungsinya. Oke. Dan sekian dari presentasi modul 7 ya tentang freelance ranking. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kata yang sulit dipahami dan juga cara bicara saya yang sulit kalian ataupun terlalu cepat ya untuk kalian dengar ya. Mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.